bab toharoh wajib bagi Farel. Kenapa? Karena dia kondisinya lebih istimewa ketimbang orang pada normalnya. Orang pada umumnya secara normal tinggal wudhu kan. Sementara Farel ada di sebuah kondisi yang kadang-kadang ngerasa gak suci. Padahal belum tentu, bisa jadi suci sebetulnya. Tapi karena ketidakfahaman kita tentang ilmu bersih atau toharoh, akhirnya kita jadi salah paham, malah dampaknya jadi gak sholat. Misalnya Farel ngerasa gak suci gara-gara bajunya kena tanah, tidur di tanah, atau ngerasa takutnya kena kotoran. Pertanyaannya, ngelihat gak kotorannya? Mencium aroma kotorannya enggak? Melihat jenis kotorannya enggak? Kalau enggak berarti enggak ada. Dalam Islam enggak dianggap karena enggak mencium aromanya, tidak melihat bendanya. Tanah dalam Islam bukan kotor, malah tanah itu alat bersuci kedua setelah air. Jadi ketika kita dengan kena tanah bahkan lumpur kita kayak menurut kita kotor, itu enggak kotor. Bahkan ada orang yang saya kemarin pas yang cerita diving itu, teman-teman diver malah nanya gini, Ustadz boleh nggak kita sholat tapi baju kita basah? Sejak kapan syarat sah sholat itu bajunya kering? Nggak ada dalam fikih syarat sah sholat baju kering, tidak ada. Jadi baju basah, baju kena lumpur, baju kena tanah dalam kondisi-kondisi tertentu, maka tidak dianggap sebagai najis yang membatalkan sholat atau membatalkan wudhu. Tapi secara lebih detail lagi, ini jadi challenge nih buat Farel belajar bab toharoh. Supaya Farel kalau naik gunung berkah insya Allah. Jadi naik gunung sebagai hobi, itu tuh bukan hobi Farel doang, itu hobinya Nabi loh. Hiking itu hobinya Nabi. Jadi Farel punya hobi yang sama Nabi, yaitu naik gunung. Nabi itu suka naik gunung, namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung surga yang ada di muka bumi. Ada 2 gunung surga di muka bumi. Yang pertama namanya Gunung Uhud, yang kedua namanya Gunung Tur Saina, Saint Catherine yang ada di Mesir. Nabi suka naik Gunung Uhud. Yang kedua Farel, kalau udah terlanjur ditinggalkan, atau misalnya gini, Farel di situ tuh nggak bisa ganti baju, bajunya udah terlanjur kotor dan kotornya benar-benar najis. Mungkin tadi karena buang air kecil tapi nggak bisa bersuci misalnya, benar-benar najis. Maka sholatlah untuk hanya menghormati waktu. Nanti sampai ke rumah sholat itu harus diulang. Namanya sholat qadha. Dalam Islam, dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, sholat itu ada qadhanya. Terutama fikih Syafi'iyah, sholat itu ada qadhanya. Bukan cuma puasa ada qadhanya, sholat juga ada qadhanya. Bahkan sholat-sholat yang udah kita tinggalkan sejak kita balik dulu, itu seharusnya diqadha. Cara mengqadhanya gimana? Setiap kali habis sholat fardu, tambahin lagi sholat fardu dengan niat qadha yang lalu-lalu. Kalau udah gak kehitung Ustaz, ya seingatnya aja lah. Maka kalau Farel misalnya kemarin ninggalin sholat 5 hari berturut-turut misalnya. Sekarang cara qadhanya gimana Ustadz? Setiap waktu sholat ganti waktu sholat yang udah ditinggalkan. Misalnya tadi Farel sholat isya gitu kan. Habis sholat isya lagi. Niat yang kemarin waktu di gunung. 1 kali mengqadha itu mengganti hanya 1 kali sholat yang ditinggalkan. Bukan merapel semuanya enggak. Jadi kalau di gunung 5 kali ninggalin isya, berarti setiap kali sholat isya 5 kali berturut-turut 5 hari ganti. Boleh sekaligus Ustaz? Boleh, cuman agak berat. Kebayang aja 5 hari sholat dirapel, digabungin. Bahasa Farel tadi gabungin. Itu kira-kira sholatnya berapa jam ya? Nah kalau gak mampu sekaligus, boleh sekaligus, bagus malah. Tapi kalau gak mampu sekaligus, dibagi menjadi 5 waktu sholat di waktu-waktu di hari-hari yang berbeda. Tapi niatkan untuk mengqadha. Ini yang udah terlanjur lewat, tapi kedepannya sebaiknya Farel selain belajar tentang cinta alam segala macam, belajar juga tentang menjadi hamba pencipta alam yang Farel cintai itu. Farel kan cinta banget dengan alam, cinta dengan gunung. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Cobalah naik ke tempat itu dengan menghormati pemiliknya, jaga sholat.